Sejak bulan Desember lalu, dunia dibuat sedih dengan adanya virus COVID-19. Yang pertama di Cina, Korea, Jepang, Iran, Eropa, dan Amerika. Bahkan, sekarang di Italia sudah lebih dari 10.000 kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Bumi seakan-akan berhenti gitu aja. Dinamika dunia juga berantakan. Perekonomian kacau, sosial kacau, banyak perusahaan terancam bangkrut. Banyak orang terancam kehilangan pekerjaannya. Dan banyak orang juga beresiko terjangkit virus COVID-19 ini. Di sini saya Farida ingin menyosialisasikan mengenai virus COVID-19 menurut saya. Virus corona adalah virus yang pada mulanya berasal dari hewan yang karena suatu peristiwa akhirnya mengenai manusia dan menyebar sekarang ini. Virus corona menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan. Salah satunya adalah karantina wilayah, di mana kita diharuskan untuk tetap berada di rumah, melakukan social distancing dan tidak melakukan aktivitas untuk berkumpul dengan manusia di luar. Menurut saya langkah pemerintah itu sangatlah tepat untuk mengantisipasi bertambahnya korban yang terjangkit virus COVID ini. Kita bisa membantu pemerintah dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan ini tadi. Karena penanganan virus ini akan bisa menjadi cepat untuk negara kita jika pemerintah dan rakyatnya saling bekerja sama dengan masyarakat yang mematuhi dan menjalankan kebijakan pemerintah itu sendiri. Dan menurut saya COVID-19 ini memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Yang pertama, kita jadi berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah kita bisa berlindung. Kita jadi lebih bisa mengingat Tuhan, kita jadi lebih berusaha mendekatkan diri lah, seperti itu. Dampak positif yang kedua, kita bisa lebih dekat dengan keluarga yang ada di rumah, yang mungkin dulu karena sekolah, karena kuliah kita jauh dengan mereka. Sekarang kita bisa menghabiskan waktu bersama di rumah, karena emang kita nggak boleh berada di luar, jadi kita harus melakukan aktivitas segalanya di rumah dan lebih dekat dengan keluarga. Dampak positif yang ketiga adalah kita jadi lebih menjaga kebersihan lingkungan kita. Mungkin yang dulu tidak terlalu peduli atau menyepelekan, sekarang jadi sangat protektif dengan kebersihan lingkungan kita sendiri, bahkan kebersihan diri kita sendiri. Dampak negatifnya menurut saya ini mengenai langkah pemerintah penyemprotan disinfektan. Sebenarnya ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah ya mungkin tempat-tempat akan lebih higienis karena telah disemprotkan disinfektan tadi. Tapi dampak negatifnya, jika disinfektan itu terus-terusan dilakukan secara besar-besaran, maka itu akan menyebabkan masalah baru pastinya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi disinfektan yang digunakan oleh masyarakat sekarang ini itu adalah bahan kimia yang pastinya memiliki kekurangan lah di dalamnya. Kalau kimia itu terus-terusan ada di dunia ini, maka itu bisa menyebabkan terjadinya hujan asam. Itu dampak kalau kita menggunakan disinfektan secara besar-besaran. Terjadinya hujan asam, tanah kita jadi asam, air jadi asam,
Dan yang lebih parahnya lagi, lapisan ozon akan semakin tipis. Itu bisa menyebabkan kutub utara dan kutub selatan mencair. Dan bisa dibayangkan apa yang terjadi. Itu akan menghancurkan bumi. Itulah mengapa kita harus menggunakan disinfektan alami. Pasti sudah bisa search di Google apa disinfektan alami. Langkah kita untuk membantu pemerintah selanjutnya adalah dengan kita mencuci tangan. Mencuci tangan itu sederhana sekali, tapi sangat besar sekali manfaatnya. Dengan cuci tangan, kita bisa membersihkan kuman-kuman yang sebelumnya kita sentuh, bakteri-bakteri, virus-virus. Yang kedua adalah ketika kita sakit atau kita akan bepergian keluar, kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Bahkan sekarang kebijakannya itu adalah yang tidak menggunakan masker ketika berkendara sepeda motor, maka dia akan terkena denda atau enggak disuruh pulang. Jadi lebih baik kita menjaga kesehatan diri kita dengan menggunakan masker supaya enggak terkena sakit, enggak terkena virus, enggak terkena kuman bakteri yang ada di jalanan ketika kita sedang berpergian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.